Meskipun Taifun Rupit telah menjauh, aliran udara barat daya masih membawa hujan lebat beruntun di daerah pegunungan Kaohsiung. Stasiun Meteorologi Kaohsiung mencatat akumulasi curah hujan di distrik Liuqui sebanyak lebih dari 200 mm dalam 3 jam sebelum pukul 2 siang tanggal 8. Akumulasi curah hujan selama 24 jam di Taoyuan, Maolin, Jiaxian, dan Sanlin bahkan telah melebihi 250 mm dan menyebabkan banjir di berbagai lokasi. Sebuah rumah di Kelurahan Shinlong ambruk dan miring karena dekat dengan jalan yang pondasinya telah terkuras. Untung tidak ada orang yang terluka. Jalan penghubung luar utama Tengji juga terimbas. Dari rekaman udara, terlihat sepotong besar jalan yang seharusnya berliku-liku ke gunung telah ambruk. Jembatan Minbakyu di distrik Taoyuan putus terbawa air pada tanggal 7. Pemadaman listrik menambah kemerut warga minoritas di daerah terpencil. Pemkot Kaohsiung segera mengerahkan helikopter untuk mendistribusikan kebutuhan pokok. Taipower juga berusaha membangkitkan listrik kembali, tetapi jembatan yang putus hanya bisa diperbaiki setelah tanggal 20. Hujan deras berhari-hari juga menyebabkan tanah longsor di Jalur 83 Desa Faci, Kota Praja Renai di Nantou. Hampir 100 meter pondasi jalan yang menghubungkan dua perkampungan di Wanfeng Ucie ambruk. Ada penduduk yang hampir terhantam batu jatuh saat pulang, dan akses keluar kampung telah putus. Selain itu, bencana tanah bergerak muncul di Kampung Tashi, Desa Guoxin di Nantou. Sebagian besar jalan hilang dan bebatuan jatuh ke Sungai Nankang. Pemandangan ini membuat warga lokal khawatir tanah longsor akan meluas jika hujan lebat terus berlanjut. Mulai minggu ini, angin muson barat daya akan melemah. Namun karena masih banyak uap air yang tersisa, Biro Cuaca Pusat CWB mengatakan hujan lebat lokal masih berpeluang muncul di hari Senin hingga Kamis. Tetapi peningkatan tekanan tinggi Pasifik dari hari Selasa yang ditambah pengaruh angin barat daya, cuaca akan berubah menjadi musim kemarau yang terik dan panas. 大部分的地区会逐渐转成午后有雷阵雨的天气形态。另外，南部朋友们，久违的阳光有可能在周二、周三这段时间渐渐的露脸喽。 CWB mengingatkan hujan akan terus turun di wilayah tengah ke selatan Taiwan. Ditambah hujan beruntun beberapa hari terakhir membuat tanah yang jenuh air mudah longsor. Masyarakat yang beraktivitas ke pegunungan diimbau untuk berhati-hati. Hujan lebat menyebabkan hasil panen merosot dan harga sayur meroket. Tidak hanya ketumbar yang naik beberapa kali lipat, harga kubis dan mentimun juga naik hampir 2 kali lipat. Akibat dampak hujan deras kali ini, kerugian pertanian Taiwan telah melebihi 170 juta dolar Taiwan, di mana kerugian terbesar terjadi di Yunlin sebesar 46,22 juta dolar Taiwan. Ketua Dewan Pertanian Chen Qizhong mengatakan akan memberikan bantuan uang tunai bencana alam pertanian dan kredit bunga rendah untuk seluruh jenis pertanian di Kabupaten Yunlin, Kota dan Kabupaten Chiayi, Kota Tainan, Kota Kaohsiung, dan Kabupaten Pingtung. Hujan deras kali ini menyebabkan kenaikan tajam harga sayuran dan bahkan harga kacang-kacangan dan umbi-umbian yang terendam air mungkin tidak stabil dalam 2 minggu ke depan. Taiwan bertambah 4 kasus lokal, 4 kasus impor, dan 4 kematian pada 9 Agustus. Di antaranya, Taipei mencatat 2 kasus, New Taipei dan Kaohsiung masing-masing 1 kasus. Masyarakat Taiwan aktif vaksinasi COVID-19. Hingga saat ini, lebih dari 9 juta orang telah divaksinasi. Tetapi laporan efek samping juga mulai bertambah. Menurut pemantauan CCC terbaru, jumlah efek samping terbanyak adalah stroke sebanyak 136 kasus, kemudian serangan jantung akut 59 kasus, dan stroke okular sebanyak 6 kasus. Hingga saat ini, tingkat cakupan vaksin di Taiwan telah mencapai 36,88%, tetapi masih ada orang yang terinfeksi meski telah selesai vaksinasi. Pada kasus klaster di sebuah rumah sakit di New Taipei, 70% orang yang terinfeksi telah divaksinasi, sementara setengah dari petugas medis yang terinfeksi di Rumah Sakit Umum Taipei juga telah divaksinasi. Terdapat dokter yang mengutip jurnal internasional Nature yang menunjukkan bahwa screening yang dilakukan Israel dari Januari hingga April tahun ini menemukan 39 orang staf medis yang telah divaksinasi tetap terinfeksi SARS-CoV-2 karena konsentrasi antibodi yang rendah. 那其实呢，就是给我们一个警讯说，有些人呢打了疫苗仍然会感染，那抗体是一个很重要的来源。所以呢，打完疫苗了，如果抗体越高，其实代表应该就是保护力会越好。 Dr. Su berpendapat bahwa vaksinasi tidak berarti telah kebal, tetapi vaksinasi dapat mengurangi penyakit parah. Warga yang tidak menjaga prokes setelah vaksinasi akan tetap berpeluang terinfeksi dan menularkan virus ke orang lain.